kali membedakan antara hukuman dan konsep menurut saya. Karena kenapa selama ini berarti kita selama ini mendidik kita ini bukan menanamkan budaya positif. Kenapa contohnya Pak? Kalau kita upacara, sementara ada anak-anak yang bermain, kita setelah selesai upacara, kita sudah berdiri, kemudian disuruh push-up. Semua guru rata-rata kasih sanksi seperti itu. Karena sebenarnya selama ini berarti kita selama ini salah mendidik. Berarti juga kita adalah merupakan hukuman Pak. Karena malu-malu kepada temannya karena ada beberapa orang yang bermain itu diberikan seperti itu Pak. Berarti makanya saya katakan antara hukuman dan konsekuensi itu untuk menanamkan budaya positif itu memang kadang-kadang kita tidak bisa dilakukan. Ya seperti juga pendidikan di masa lalu itu Pak. Yang lalu itu bahkan guru itu kita hukum. Tetapi apa manfaatnya itu setelah dia sudah menjadi orang sukses, orang berhasil, bahkan dia tidak merasa apa namanya itu, tidak merasa dendam, bahkan seperti mana karena guru biasa pokok di terima kasih. Termasuk biasa bapak kepala sekolah biasa menjelaskan pada upacara itu biasa bahwa siswa itu seperti tadi di bahasa banyak dan gimana dan mereka tahu berarti apa ini antara sekarang dengan sistem pendidikan tentang disiplin yang terhadap kita mau membentuk anak-anak disiplin. Nah ini yang berat. Padahal yang rata-rata yang berhasil itu orang yang pernah disakiti, berbekas dan lain-lain, tidak dimanjakan anak. Sehingga sekarang bagaimana anak-anak? Nah, bagaimana karena selalu kita memanjakan anak-anak sehingga seperti ini jadi. Iya. Masih terbatas akan ilmu untuk membantu. Sisi lain, apa yang disampaikan Pak Jagir itu adalah fakta. Tetapi sisi lain loh, apa yang dilakukan pernyataan sekarang itu bagian daripada penelitian oleh pakar-pakar pendidikan. Jadi caranya misalnya kalau misalnya pernah kita lakukan seperti itu, ya, mengapa tidak kita intervensikan diri kita? Mengapa tidak? Tidak ada salahnya kita menggunakan cara-cara yang lebih manis lagi. Merasa tertekan, tidak merasa dipermalukan. Walaupun kita tahu misalnya berdasarkan kita bandingkan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jagir, itu juga betul. Saya ini adalah produk yang dulu. Saya pernah dibenturkan, kepala saya ditempelin pernah. Tapi dengan guru saya juga bisa berprestasi loh. Tapi mari kita kembalikan dulu, apakah tantangan situasi dulu sama tidak dengan yang sekarang? Ini juga beda kan? Artinya kita harus mampu menyelesaikan lagi. Tapi kalau saya, ya, kalau kita bisa humanis, kenapa kita tidak humanis? Itu saja ya. Karena hukuman itu sebenarnya justru menurut pakar ini. Kalau yang namanya pakar pendidikan sudah penelitian. Jadi saya cuma apa ya? Saya juga tidak ada wewenang untuk mengatakan salah, ya. Tapi apa yang disampaikan itu adalah cara yang baik. Ketika kita berbuat baik sama orang, tentu saja juga akhirnya ya. Misalnya kalau saya misalnya sudah saya kasih hukuman seperti itu, di akhir pembelajaran saya itu anak datang, sini nak, saya tadi itu saya sayang kamu satu begini, saya sayang kamu nak, saya pun melihat berhasil seperti yang belajar itu berarti mungkin anak itu sekarang kan gimana? Dia tidak dendam. Mungkin karena itu diambilnya saya. Iya, saya rangkul sini nak. Saya tadi pergi kemarin itu tanda sayang sama kamu. Saya mau lihat kamu berhasil. Jadi karena tidak merasa ini. Artinya ini ketika kita memberikan hukuman ya, anggaplah hukuman yang kita berikan, lalu tiba-tiba kita memberikan penguatan. Penguatan Bu ya. Saya kembali bertanya pada Ibu, apakah terlihat itu sakit hatinya atau tidak? Karena ini bersifat abstrak. Itu yang saya mau tanyakan. Begini logikanya Bu. Pernah kita lihat paku yang ditancapkan ke papan, kita cabut ya. Apakah utuh? Ya. Tidak.
ketika kita berbuat salah kepada orang lain, lalu kita minta maafkan, apakah pada saat itu muncul rasa maaf yang ikhlas? Untuk proses. Maka saya katakan tadi, ketika Ibu Hasanah misalnya menghukum siswa, lalu memberikan penguatan kepada dia, ya, memberikan penguatan niatnya supaya dia gimana ya? Pertanyaan saya, apakah terlihat bahwa dia tidak dendam sama ibu? Sementara itu bersifat abstrak. Mungkin seperti ini pengertian saya, Pak. Ya saya kan kalau misalnya seperti besoknya saya lihat jika anak ini masih ngomong atau cepat ngomong sama saya, berarti dia tidak dendam. Bahkan dia pertama yang mengucapkan, saya tergantung dari jenis hukumannya, ringan atau beratnya. Sepanjang itu hukumannya tidak merusak, tidak terlalu. Artinya itu bagian indikator yang bisa diukur ya, melihat tingkahnya. Berarti ketika seseorang misalnya saya berikan hukuman lalu saya sapu-sapu, kemudian dia saya mau tahu apakah dia itu sakit hati tidak sama saya. Oh ternyata tidak, karena baik sama saya. Berarti ini indikatornya. Kamu rasanya enggak? Tidak. Seperti itu indikatornya, Bu. Kamu rasanya enggak? Tidak. Apakah Pak Ibu yakin ketulusan jawaban? Hanya Allah yang tahu, Pak. Biasanya gini Bu, mau kasih. Biasanya siswa itu merespon. Ya. Terkadang apa yang disampaikan itu bertentangan dalam dirinya karena rasa beratnya kepada guru. Takut sama guru. Iya. Terkadang siswa itu melakukan karena takut sama guru juga. Ditanya, nah hari ini janji buat sampah, siapa? Besoknya tidak ada gurunya, buang sampah. Ketika ada guru, tidak buang sampah. Kenapa? Bukan kesadaran yang muncul, tetapi rasa takut. Bukan keyakinan yang muncul, tapi rasa takut. Jadi peranan guru itu memunculkan keyakinan di kelas. Keyakinan itu seperti apa? Abstrak. Ini contoh kesepakatan kelas, ya. Tapi bisa beda di tiap kelas, tergantung kesepakatannya. Karena daerahnya dia area di kelas sendiri. Sekolah juga punya aturan secara menyeluruh. Misalnya mengucapkan salam saat menyapa guru, berkomunikasi dengan sopan, mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif merespons saat pembelajaran, mengikuti pembelajaran tepat waktu, jika tidak sempat mengikuti materi pembelajaran, izin. Nah, pendapat siswa inilah yang masuk menjadi kesepakatan kelas. Kita hanya cuma memfasilitasi saja, ya, menuntun saja anak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk apa kesepakatan kelas ini? Ketika anak sendiri yang membuat aturan atau kesepakatan kelas di dalam kelas itu sendiri, ada rasa berat ketika dilanggar. Iya, tanggung jawab itu muncul betul sekali. Kebutuhan siswa ini ada 5. Ya, ada 5. Ada cinta dan kasih sayang. Ternyata siswa itu butuh dicinta dan kasih sayang juga. Ada siswa itu butuh kesenangan. Siswa itu butuh penguasaan. Siswa itu butuh kebebasan. Siswa itu butuh bertahan hidup. Kalau bertahan hidup jangan disakiti. Ya, Guru juga. iya. Iya. Nah, ini kan budaya positif yang berpihak kepada anak, ya. Budaya positif yang berpihak kepada anak. Nah, ini 5 kebutuhan ini. Tetapi 5 kebutuhan ini akan mengarah ke arah yang negatif atau mengarah ke arah yang positif, tergantung cara guru nanti menuntun siswa itu sendiri. Ada siswa misalnya mendapatkan kasih sayang kepada gurunya dengan cara yang bagaimana, misalnya memberikan sesuatu atau bagaimana lah. Ini, tetapi ada juga anak memenuhi kebutuhan rasa senangnya dengan menolong. Ini juga peranan guru kan? Iya. Ya, ada juga anak-anak biasa kalau di dalam kelas dia bertindak sebagai badut kelas. Pernah dengar istilah badut kelas? Ya. Ini diperoleh dalam manajemen kelas.
Saya ingat betul waktu kuliah. Jadi badut kelas ini selalu biasa mencari perhatian. Ibarat badut, dia selalu mencari perhatian. Nah, apa dampak yang ditimbulkan? Ya, ibarat batu yang dilempar ke pinggir laut itu akan menimbulkan refleks air. Ya. Dia mencari perhatian, akhirnya mengganggu yang lain. Berarti dia sudah mencari pemenuhan kebutuhannya dengan cara kesenangan, tapi walaupun itu istilahnya negatif. Posisi kontrol ini yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, atau pengontrol dan manajer. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, posisi yang manakah yang lebih dominan Ibu terapkan? Terjadi siswa menjadikan teman. Teman ya. Biasa katakan sama mereka. Nah, kalau ada masalah, kan biasa itu anak dia tidak bisa ungkapkan ke orang tua atau siapa saja. Yeah. Ya, tapi bisa saja dia ungkapkan dengan temannya atau dia merasa nyaman dengan dia. Kayak gitu kita kasih dulu kayak bersahabat gitu. Ya. Posisi di atas karibuan dari penghukum, guru merasa bersalah, teman, guru mengontrol, dan guru manajer. Kalau saya perhatikan dari posisi di atas, kayaknya kalau semua guru pernah dengan posisi seperti itu, sebagai penghukum, termasuk saya sudah pernah menghukum, membuat rasa bersalah seperti menceramai anak-anak. Iya. Biasa pernah saya lakukan. Teman juga mengontrol, memantau ya, termasuk dan sebagai manajer bertanya yang membuat kesepakatan pernah. Artinya saya kalau di posisi yang kelima itu pernah semua saya lakukan. Ya, dia untuk permasalahan yang mereka. Tapi biasanya Pak Amin mungkin lebih dominan yang mana? Ya? Menceramai. Karena backgroundnya juga kamu. Ya, terima kasih Pak. Yang perlu kita utamakan, yang perlu dominan adalah guru sebagai manajer. Ketika siswa mengalami sebuah masalah, maka guru bertanya. Nah, ketika dia sudah bertanya, lalu guru itu membuat kesepakatan dengan siswa itu sendiri. Nah, seperti kegiatan restitusi yang saya lakukan ya, ini ada di sini. Nah ini kegiatan restitusi, segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 langkah yang dilakukan. Ya, restitusi ini seringkali ibu lakukan sebenarnya. Sering, semua guru pernah lakukan. Ya. Nah, pertanyaannya apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu bentuk kerjasama dengan siswa, di mana guru mengupayakan mengatasi permasalahan siswa. Tetapi solusi yang ditawarkan siswa itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan guru. Artinya guru bisa mendengarkan, bisa menuntun dia. Nah, langkah yang bagaimana? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ketika siswa bermasalah, bisa kita kunjungi di rumahnya kalau masa daring atau didatangkan di kelas, lalu kita wawancarai. Menstabilkan identitas maksudnya di sini kita pada saat siswa hadir langsung kita biasa. Ku bilang memang tadi, jangan begini, jangan begitu. Ku bilang memang. Artinya apa? Kita tidak menstabilkan identitas. Ini juga sering saya lakukan. Tidak menstabilkan identitasnya. Kita harus stabilkan identitasnya ketika dia menghadap kepada kita dalam keadaan bermasalah. Jangan tambah bebannya dia. Katakan kepada dia, namanya manusia biasanya tidak luput dari kesalahan. Dan kita perlu memahami bahwa di usia anak SD itu adalah usianya bersalah. Guru itu bisa menuntun. Setiap manusia itu ini, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, seperti apa yang dilakukan validasi tindakan yang salah? Ketika anak itu menghadap kepada kita, selain menstabilkan identitasnya, ya, semacam memberikan motivasi, kita juga menanyakan. Nah,
kenapa sampai hari ini tugasku belum masuk? Apa yang menyebabkan? Nah, lalu dia katakan, Pak, yang menyebabkan itu saya HP yang saya pakai itu cuma satu. Apakah kita persalahkan anak dengan situasi yang ketidakmampuannya dia? Tentu saja tidak. Tetapi yang dilakukan oleh guru ketika memberikan konteks yang seperti itu, nah, bagaimana solusinya supaya bisa masuk ditugaskan? Pak, bagaimana Pak kalau tidak kufoto misalnya tugasku, kutulis misalnya baru kubawakan? Bagaimana? Bagaimana nak? Apakah kita sepakat? Lakukan lagi kesepakatan. Ya. Kemudian menanyakan kembali keyakinan tak? Keyakinan kelas yang telah kita buat ya. Yang pertama membuat kesepakatan terkait jadwal pertemuan. Jadi saya hubungi dulu, kemudian menyusun daftar. Maaf ya, salah ketik kata pertanyaan, menanyakan kabar murid, mengingatkan kembali kesepakatan kelas, refleksi murid, mengungkapkan masalah murid. Nah, ini. Ya ini saya buat saya buat dulu janjian seperti itu. Nah, biasanya kan kita janjian kalau ya ini contoh saja ini secara daring. Janjiannya secara daring. Kecil ya. Ya seperti ini. Cuma agak kecil ya. Dianggap ini di rumahnya ketemu gua. Padahal janji ya. Padahal di UKS ketemunya. Nah, sebelum mungkin ada sedikit LKU, minta maaf, bisa diisi nanti kami sama rekan-rekan yang lain berdasarkan videonya. Nanti saya putarkan video untuk yang ini dulu, LK untuk tindakan dulu ya. Bisa berapa ya? Dua saja ya. Bagaimana? Sekali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman. Ya. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia mempermalukan siswa. Ya. Ya, dari kedua kelas tersebut, kelas manakah yang menciptakan budaya positif? Ya pasti kelas B, menurut saya. Kenapa? Karena mereka memberikan membuat anak itu merasa tidak terbebani, tapi merasa bertanggung jawab.